Anda sudah pasang iklan, budgetnya naik, ya kliknya masuk, tapi orderan malah turun. Yang lebih menyakitkan lagi, ada kompetitor yang produknya yang lebih mahal, ya, reviewnya lebih dikit, tapi tetap muncul di atas produknya teman-teman. Ya, pertanyaannya, sebenarnya sekarang apa yang lagi berubah? Algoritmanya seperti apa sih? Kok kemarin bisa, sekarang beda lagi? Dan dalam beberapa bulan terakhir, ini saya banyak sekali mengaudit toko-toko Shopee dari teman-teman seller yang memang saya bedah ya. Karena memang sebagai konsultan saya jasanya itu adalah membedah toko-tokonya seller. Ada yang omsetnya sejak perubahan itu sampai ngedrop ya, trafficnya itu ngedrop sampai lebih dari 50%. Ada yang sampai trafficnya ngedropnya sampai 70%. Bahkan ada yang merasa, ini kayaknya Shopee sengaja membatasi orderan toko saya ya. Sengaja banget ya. Padahal setelah saya lihat datanya, itu masalahnya bukan di iklan, masalah bukan di harga ya, karena konversi itu baik-baik aja. Masalahnya ada sekarang di cara algoritma Shopee sekarang menilai sebuah produk. Nah, di video ini saya akan membahas perubahan algoritma Shopee terbaru tahun 2026, terutama sejak adanya ya update ya berbasis dari CPM, dan apa yang terjadi di balik layar, dan apa yang harus teman-teman mulai lakukan supaya traffic dan penjualanmu itu bisa kembali naik lagi. Halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Ya, nah teman-teman, halo ya. Buat teman-teman belum kenalan, saya adalah Om Botak. Saya adalah mentor marketplace. Ya, kalau Anda jualan di Shopee dan serius ingin scale up, jangan skip video ini karena video ini pastinya daging banget. Nah, banyak seller masih pakai cara lama dalam jualan. Masih banyak yang pakai strategi tahun lalu bahkan. Padahal dalam berjualan, ini sejak adanya AI ini, apa yang works bulan lalu belum tentu works sekarang. Ya, jadi perubahan itu cepat banget. Ya, algoritma marketplace berubah terus. Dan ketika algoritma berubah, pemenangnya juga berubah. Dulu produkmu tuh di atas terus, nggak diganggu-gugat. Sekarang produkmu jangan-jangan di atas ya, dicari sampai ke paling bawah pun nggak ketemu-temu ya. Yang dulu menang belum tentu menang hari ini. Yang hari menang tahun depan juga belum tentu menang lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman, masih banyak seller yang berpikir kalau mau rankingnya bagus, saya harus jual paling murah. Akibatnya apa? Perang harga. Ya zaman dulu kita masih ingat banget ya. Kalau memang harga 100 perak pun dikejar sama orang. Ya saya tuh dulu sama kompetitor ya, saya ngeliatin harga dia berapa, saya murahin dia 100. Ya besok dia mau lebih murahin 100. Besoknya lagi saya turunin lagi. Jadi nggak habis-habisnya. Yang paling senang adalah tentunya platform karena harga yang kita jual murah. Yang kedua adalah pembeli karena dapat best deal ya. Tapi yang paling sedih siapa? Ya kita sebagai seller. Jualan banyak tapi marginnya nggak ada. Nah, faktanya Shopee ini sebagai platform, dia itu sebenarnya nggak senang kalau Anda jual produk yang murah, ya, karena dia tidak dibayar, ya, untuk produk yang murah. Dia dibayar ketika transaksi terjadi. Jadi Shopee itu nggak peduli mau harga murah, mau harga mahal, bahkan mungkin Shopee lebih senang harganya mahal, karena admin fee-nya jadi lebih tinggi, ya kan, dibandingin kalau kita jualnya harganya murah. Nah, Shopee sebagai platform, dia ini akan menampilkan produk yang kemungkinan terjualnya paling tinggi. Jadi perhatikan baik-baik, kalau ada dua produk pertama murah, A ya, produk B ini sedikit lebih mahal, produk B ini tapi punya konversi yang lebih tinggi, maka seringkali Shopee akan mendorong produk B. Karena walaupun lebih mahal, tingkat konversinya lebih tinggi. Jadi fokusnya bukan harga, tapi fokusnya adalah konversi. Nah, menurut saya salah satu sinyal paling kuat dalam algoritma sekarang adalah ya konversinya. Dari 100 orang yang lihat produknya, berapa banyak yang beli? Kalau konversinya rendah, Shopee akan anggap produk ini nggak relevan dan nantinya nggak akan ditampilkan lagi. Kenapa? Karena dia rugi. Sebagai platform dia mau orang yang masuk ke sana, klik satu produk, beli, dan itu terjadi transaksi, Shopee akan ambil fee dari sana. Ya, karena dia akan melihat ini sebagai salah satu matriks, toko ini bisa dipercaya, produk ini relevan, CTR-nya bagus, dan dia akan kasih traffic tambahan supaya seller ini makin rame lagi, ya. Nah, seller ini seringkali salah fokus. Mereka fokus cari traffic dan itu padahal banyak bocornya di mana-mana, ya. Di halaman produk mereka bocor. Dari mana? Fotonya nggak menarik, judulnya juga nggak jelas.
reviewnya juga kurang kuat, deskripsinya berantakan, traffic masuknya banyak tapi nggak dapat order, dan algoritma ngelihat itu, robotnya Shopee ngelihat itu, AI-nya Shopee ngebaca semua data yang ada seperti itu. Ya, jadi kesalahan terbesar itu adalah di konversinya. Ya, yang kedua yang saya sering nemukan kesalahannya adalah di judul produk. Misalnya nih ya, celana kargo pria terbaru murah berkualitas. Nah, masalahnya nggak ada yang cari kata-kata seperti itu. Bandingkan dengan kata-kata seperti ini. Celana kargo pria panjang, loose fit, bahan ripstop. Judul kedua, ini lebih sesuai dengan perilaku pencarian pembeli. Algoritma marketplace itu relevan dengan pencarian pembeli. Kalau judul Anda relevan, pasti peluang munculnya akan lebih besar lagi, ya, karena yang kita tampilkan itu sesuai dengan apa yang membeli cari, jadi produk kita diklik. Nah, saya selalu menyarankan untuk seller untuk riset keywordnya dulu, jangan sembarang, jangan langsung pakai ChatGPT, pakai cloud, teman-teman, langsung diambil plug-plug, karena apa yang dikasih AI itu belum tentu bagus. Ya, kita harus nge-feed mereka dengan informasi. Misalnya nih ya, yang cari kata kunci celana kargo itu berapa? Yang cari kata kunci loose fit itu berapa? Yang cari kata kunci bahan ripstop ini berapa? Semakin kita spesifik dan semakin sesuai dengan produk yang kita jual, itu akan menyebabkan persentase klik kita tinggi, sehingga ketika kita ngiklan, maka produk kita berpotensi untuk diklik orang dan Shopee akan semakin merekomendasikan itu, ya. Dibandingkan dengan kalau kita pakai tadi judul yang pertama ya, celana kargo pria termurah, terbaru, berkualitas, ya, itu kurang spesifik, bahkan cenderung nge-spam, teman-teman. Nah, Shopee menyukai produk yang aktif. Gimana caranya kita tuh aktif di produk? Ya, karena bagi banyak seller, sering upload produk itu udah aktif. Padahal kalau lu upload dan lalu tinggal, nggak ada update, nggak ada optimasi, nggak ditambahin foto, nggak ditambahin judul, nggak ada konten, ya, nggak dikasih boost dengan affiliate konten, nggak ada Shopee video, algoritma itu nggak seneng. Karena istilahnya ini setengah jadi produknya, belum layak untuk dijual. Dan saya sering melihat produk yang dioptimasi secara rutin, bahkan deskripsinya diupdate, ya, dan dikasih peningkatan traffic sedikit demi sedikit, ini pasti in the long run, ya, akan jauh lebih bagus. Karena itu jadwalkan audit produk setiap minggu. Minimal cek CTR-nya, cek konversinya, cek keyword-nya, kata kuncinya, dan cek foto utamanya. Apakah foto utama kita sekarang udah basi karena udah banyak yang pakai, atau memang masih fresh, masih bagus, ya. Lakukan terus audit secara berulang, secara mingguan, ya, dan teman-teman pasti tokonya juga akan mendapatkan kemajuan, ya, secara bertahap. Nah, berikutnya, iklan ini bukan solusi semua masalah. Nah, ini bagian yang paling penting, ya. Jadi teman-teman yang udah nonton saya bagian ini, selamat, karena teman-teman fokus nontonnya, fokus untuk belajar sama-sama, ya. Banyak seller ketika orderan turun, langsung naikin budget iklan. Padahal iklan itu hanya memperbesar apa yang udah ada. Kalau produknya bagus, iklannya bagus. Kalau produknya jelek, iklannya dinaikin, pasti makin boncos. Karena yang harus kita benerin bukan iklannya, bukan budgetnya, bukan ROAS-nya, tapi benerin dulu sisi dari produknya, kita benerin dulu konversi dari produknya. Bayangin kalau punya embernya bocor, dan kita lihat embernya kurang air, kita nambahin air terus, ya. Apakah embernya akan penuh? Tentu tidak, ya kan? Karena kebocoran-kebocoran kecil ini tidak akan membuat embernya jadi penuh. Sama seperti toko kita. Kalau memang toko kita bocor, ya, seperti ban, ditambal dulu, ya. Ditambal dulu kebocorannya seperti apa, baru kita tambahin anginnya. Nah, ya. Jadi perbaikin apanya? Fotonya dulu, judulnya dulu, reviewnya, ratingnya, konversi produknya, baru setelah itu kita tingkatkan iklan. Nah, kalau saya punya toko Shopee hari ini, saya akan melakukan 5 hal. Pertama, saya akan cari 10 produk yang hero-nya, yang menghasilkan omset terbesar. Yang kedua, saya akan audit masing-masing konversi produknya seperti apa, ya. Lalu yang bisa kita beresin, berikutnya yang ketiga, kita beresin apa fotonya, kita beresin yang keempat, judulnya, ya. Kalau memang produknya ini sudah mulai turun, kita ganti judulnya. Yang kelima, kita kasih review yang bagus. Kalau bisa reviewnya ada foto, ada videonya, dan lakukan ini secara bertahap. Dalam 30 hari,
jangan ubah terlalu banyak hal sekaligus ya, terutama untuk produk hero yang judulnya itu udah bagus atau judulnya masih kurang tepat pun, tapi kalau udah hero kita jangan diganti dulu. Tunggu ketika udah agak turun baru boleh kita ganti ya. Jadi jangan terlalu ekstrim dulu karena kita harus lihat perubahan kecil mana yang kita lakukan yang dampaknya paling maksimal. Nah, kesimpulan dari video ini sederhana. Shopee tahun ini ya, dalam video ini dibuat tahun 2026 ya, ini bukan lagi fokus ke siapa yang jualnya paling murah. Teman-teman kalau jual murah tapi nggak ikut iklan, nggak ikut berbagai fitur dari Shopee, nggak ikut campaign, nggak punya voucher, nggak bisa ngikut ke dalam program-programnya Shopee, tentunya trafficmu ini tidak bagus ya. Karena Shopee itu fokus ke seller yang selain bisa ngikutin semua programnya dia, tapi juga bisa menghasilkan konversi atau transaksi. Karena itu jangan cuma ngejar traffic, tapi kita mau ngejar naikin konversi. Ya, karena traffic yang bagus disertai konversi yang tinggi, baru toko-toko teman-teman bisa scale up. Ya, kalau Anda ingin saya bahas lebih detail lagi ya, Om akan bahas konversinya gimana caranya bisa naik 2-3 kali lipat. Tulis ya pertanyaan teman-teman di sini dan kita akan buatkan video di channel Cerita Om Botak berikutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat nonton semua video di sini karena video ini membantu teman-teman buat scale up dari seller yang omsetnya 100 juta per bulan menjadi di atas 1 M per bulan. Sampai jumpa. Bye-bye. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1 M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.